bidang jasa pembuatan font. Oke. Perkenalkan, nama saya Fakih Sultan. Saya mahasiswa KTL 18 TL 05. Oke, lanjut, kita mulai. Oke, biodata perusahaan. Biodata perusahaan yang saya susun adalah dengan nama yang saya buat sendiri, yaitu namanya Daco Font Studio, dan bergerak dalam bidang bisa dibilang desain grafis, tapi dengan spesifik lagi yaitu jasa pembuatan font. Nah, jenis produknya apa? Ya jelas, itu font dan typeface. Nah, nanti akan ada penjelasan apa itu font dan apa itu typeface. Ya, alamat perusahaan Jalan Rawabelong, rumah saya sendiri semuanya, nomor telepon juga nomor telepon saya sendiri. Oke, lanjut. Kita ke identifikasi peluang bisnis. Peluang dalam berbisnis font sangat besar untuk dijalani dalam beberapa tahun ke depan, bahkan di era modern saat ini. Coba sekarang kita lihat nih, di jalanan, di stasiun, di tempat umum, bahkan dimanapun sekarang kita berada, pasti kita temui penggunaan font untuk desain, untuk iklan, untuk pamflet, untuk brosur, bahkan iklan offline ataupun online itu sekarang membutuhkan yang namanya font. Nah, jelas sangat berguna kan font. Nah, kenapa bisa menjadi si font itu menjadi sangat diminati sekarang. Tapi sebelum ke situ, saya akan menjelaskan apa itu font. Nah, font merupakan desain untuk serangkaian karakter. Font adalah, atau bisa disebut juga font adalah kombinasi dari jenis huruf dan kualitas lainnya seperti ukuran, nada, dan jarak. Nah, itu jadi font ada. Nanti ada jenis-jenisnya lagi, ada font serif, font sans serif, font Romawi, font apa lagi itu. Nanti ada lagi di bidangnya. Nah, misalnya nih, font itu yang sering kita jumpai dalam kalangan mahasiswa atau dosen atau akademisi yaitu Times New Roman. Nah, adalah jenis huruf yang menentukan bentuk setiap karakter. Nah, Times New Roman itu merupakan font. Nah, kenapa bisa menjadi pasar font itu ya menjanjikan kalau menurut saya? Karena font itu mahal. Nah, kenapa mahal? Karena pasar font saat ini adalah pasar internasional. Bayangkan saja, bisa dari Arab, bisa dari Amerika, bisa dari Australia, bisa dari manapun di luar dunia yang notabene bermata uang dolar Amerika atau USD dolar. Nah, tentu kenapa saya mahal? Kita bandingkan dengan kurs Indonesia saat ini, yaitu rupiah. Indonesia 1 dolar saja 13.000. Nah, rata-rata font dijual dengan harga 19 dolar per sekali transaksi, dan font itu bisa dijual berkali-kali. Nah, apa sih yang dibeli dari fontnya itu? Apakah fontnya? Apakah jenis sesuatu gitu? Nah, yang dibeli dari font itu adalah lisensinya. Apa itu lisensi? Lisensi adalah sertifikat atau surat perjanjian seseorang dalam membuat beberapa font. Nah, misalkan ada suatu desainer nih, perusahaan A ingin menggunakan font yang kita buat nih. Nah, dia itu harus membeli font dari kita karena kita memiliki lisensi yang font yang kita susun. Nah, kenapa sih dia harus membeli? Karena kalau dia tidak membeli, dia bakalan terkena hukum. Karena jika tidak membeli lisensi sebuah font, maka bisa ditindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang Hak Cipta. Nah, ini saya sediakan linknya. Bisa kalau mau lihat nanti aja. Oke, sekarang penjelasan produknya ini masuk. Saya mau menjelaskan pembuatan font itu nggak begitu sulit dalam jika produk dijelaskan ini. Pembuatan font tidak begitu sulit, namun kita perlu waktu setidaknya 1 bulan, 1,5 bulan, atau lebih jika ingin membuat font yang baik dan berkualitas. Mengapa sih lama? Sebab dalam membuat font, kita harus menggambar vektor itu tracing. Dalam teknik desain itu disebut dengan mendesain huruf satu persatu. Nah, terus dengan sangat detail. Nah, abjad juga, kenapa lama juga? Nah, ini misalkan abjad itu ada berapa totalnya dari A sampai Z. Nah, untuk dalam keyboard kan ada huruf besar dan huruf kecil, bisa low sentence atau high sentence. Nah, untuk yang huruf besarnya 26 karakter.
Nah, ditambah lagi huruf kecilnya dari A sampai Z 26 karakter. Nah, ditambah lagi angka 0 sampai 9. Berapa lagi itu? Banyak kan pasti. Nah, itu mengapa itu sangat lama juga? Ya, itu untuk mengontrol kualitas. Terus yang kita butuhkan dalam membuat font itu biasanya hanya dua software, yaitu Adobe Illustrator dan software untuk membuat desain dari ke jenis file fontnya, yaitu Font Creator 12. Atau biasanya sih kalau orang udah profesional memakai iPad dan software Procreate. Nah, agar lebih mudah lagi dan lebih cepat dalam membuat font, biasanya pakai software itu. Nah, latar belakang alasan saya menawarkan produk ini adalah di zaman modern ini penggunaan font dalam elemen desain sudah pasti banyak. Wah, banyak elemen desain, terus desain juga ada banyak style-stylenya. Style desain itu mengikuti style font juga, jadi menurut saya sangat cocok kalau kita berusaha font gitu, berbisnis font. Nah, style itu ada yang klasik, vintage, modern, dan lain-lain. Pasti font itu digunakan, pasti nggak mungkin kalau font nggak pakai dipakai. Nah, apalagi kalau sekarang kita punya brand. Nah, branding besar tuh, brand besar seperti KFC, McD, Coca-Cola, atau semua perusahaan marketing iklan, bahkan TV itu kayak siaran TV kayak misalkan Net TV, Metro TV, itu mereka pasti membutuhkan font yang bagus dan lisensi font agar mereka bisa menggunakan font dengan bebas dan tidak terjerat dengan tindak pidana. Itu dia. Kemudian orang-orang Indonesia sudah banyak yang sukses. Nah, menurut saya ini juga cocok untuk mahasiswa karena di salah-salah waktu font itu nggak terlalu menyita waktu menurut saya. Ya, namanya usaha sendiri kan, kita bisa mengatur waktu bebas. Maka saya sangat antusias dalam menjalankan bisnis font desain ini. Nah, ini dia tujuan bisnis font yang saya lakukan ini. Pertama, untuk mewujudkan impian saya, yaitu salah satunya berwirausaha. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau laba, itulah juga pasti suatu tujuan utama dalam berwirausaha. Terus menambah penghasilan yang bermanfaat bagi diri saya, keluarga, dan orang lain. Terus yang keempat, menerapkan konsep kewirausahaan yang telah saya pelajari di sekolah, di kuliah, atau di seminar-seminar yang saya ikuti. Terus memanfaatkan kemampuan yang saya miliki. Nah, berhubung saya kuliah di teknik yang notabene tidak butuh kemampuan desain grafis, ya agar tidak mubazir saya mendalami desain grafis ini, bidang font ini, untuk memanfaatkan kemampuan desain grafis saya. Terus yang selanjutnya, menembus pasar internasionalnya. Jelas kalau font itu pasti sudah menjualnya ke luar negeri dan mata uang dolar, tapi nanti adalah caranya. Terus mengasah dan kemampuan bahasa Inggris saya. Nah, ini juga salah satu impian saya sih, bisa speaking English. Asik. Nah, itu pokoknya. Terus yang terakhir, bahkan ya, saya ingin mengharumkan nama Indonesia di pasar internasional, di marketplace. Nanti ada top seller atau top mana dari negara lain, dan itu rata-rata sekarang negara Indonesia sudah diakui oleh negara lain. Nah, itu salut menurut saya. Oke, lanjut potensi bisnis ini. Potensi produk ini ya jelas, produk ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena banyaknya peminat dan tidak kecil harganya. Nah, peminatnya ini siapa? Para desainer grafis di seluruh mancanegara, dan juga kenapa tidak kecil harganya? Ya karena dijual dengan dolar. Terus rata-rata konsumen produk ini orang negeri, ya iyalah, jelas itu sebenarnya. Lanjut, sekarang ke analisis SWOT-nya nih. Pertama, faktor internal dulu, strength-nya, kekuatan produk ini. Yang pertama saya bagi jadi 4 ini, yang sesuai dengan fontnya ini ya. Keunggulan produk ini, saya mengangkat produk yang variatif dan inovatif serta ditujukan untuk segmen pasar menengah ke atas. Ya, kenapa menengah ke atas? Karena rata-rata orang yang graphic design itu penghasilannya menengah ke atas. Dan tentu perusahaan-perusahaan besar atau kecil juga bisa, dan itu juga tergolong perusahaan menengah ke atas, hingga penjualan lebih besar. Nah, itu target pasar saya. Memang sedikit tinggi, namun jika ditekuni dengan sabar, insya Allah pasti tercapai. Terus bahan baku, nah yang bahan baku ini mah gampang. Bahan bakunya cuma otak sama kreativitas. Ya juga bahan baku hanya dibutuhkan kreativitas, pokoknya nggak puyeng-puyeng, pokoknya gratis juga itu, teman. Nanti ada di modal awal, itu urusan nanti ada di bab biaya. Terus tempat produksi yang bisa di mana aja. Yang ketiga nih, saya akan memulai bisnis ini di rumah. Yang keempat, portofolio. Portofolio apa sih? Portofolio itu hasil kerja atau CV lah kalau bisa disebut, hasil kerja dari seorang desainer. Nah,
portofolio yang saya miliki tergolong intermediate atau kelas menengah karena saya sudah menggeluti bidang ini dari kelas 1 SMA. Nah, saya juga sudah menghasilkan 2 font percobaan, ya itu kata saya belajar itu yang 2 font saya lakukan dari awal Ramadan itu. Memakan waktu 3 bulan untuk membuat 2 font doang itu. Untuk belajar doang sih. Nah, sekarang sedang dalam tahap produksi font pertama untuk penjualannya. Ini saya sedang membuat font untuk yang dijualnya ini. Nah, lanjut kita ke weakness-nya atau kelemahannya. Nah, kelemahan yang saya miliki ya jelas, saya memiliki pengalaman untuk memulai usaha saya masih sangat minim ya, dan merupakan pokok masalah yang harus dihadapi dalam menghadapi klien langsung ya. Misalkan kalau ada orang luar negeri ya saya harus berani bertindak. Nah, itu gunanya nanti saya membuat tim. Jadi saya memutuskan untuk menjual font di marketplace. Jadi karena saya masih ngeri-ngeri itu menghadapi klien yang lain, jadi saya memutuskannya menjual font di marketplace yang bisa dijual berulang kali. Nah, dengan menjadikannya passive income. Nah, apa itu passive income? Di passive income itu penghasilan yang nggak ngapa-ngapain dapat duit. Saya menjual buku. Nah, buku itu passive income. Nanti kita dapat uangnya dari royalti lah bisa disebutnya. Nah, font juga bisa disebut begitu. Terus waktu produksinya ini sangat lama, yaitu 1,5 bulan minimal, dikarenakan keterbatasan perangkat. Biasanya sih keterbatasan perangkat atau alat dalam sketsa font atau mentok ide atau gimana lah, namanya usaha pasti ada naik turunnya. Terus biasanya sih orang menggunakan langsung gitu, kalau saya enggak, saya harus menggunakan kertas sama pensil, terus di spidolin, terus di scan baru bisa. Nah, itu dia. Nah, ini dari faktor eksternalnya, yaitu satu, opportunitiesnya nih, banyaknya konsumen. Nah, karena banyaknya konsumen, ya udah ini mantap, pasti produk ini ditujukan pada seluruh desainer grafis dan perusahaan yang membutuhkan font, atau siapa saja yang butuh font nanti bisa beli font di saya. Terus pemasarannya nih, pemasaran produk ini sangat mudah karena saya menggunakan pasar internasional atau marketplace yang dijangkau dengan internet, ya misalkan kreatifmarket.com, terus fontbundles.net, fontforge, wah banyak lagi, graphicrefer.net, dan masih banyak lainnya. Dan itu bisa dijual, satu font bisa dijual ke seluruh marketplace itu. Tuh, nih threat-nya nih, ancamannya nih. Ancamannya jelas, namanya orang bermain digital ya, pembajakan. Kayak film aja banyak yang bajak kan, apalagi font yang dibajak sih rata-rata font yang ditaruh di situs gratis seperti Dafont. Nah, itu kenapa sih kita harus taruh di situs gratis? Karena guna mempromosikan font kita. Nggak bisa misalkan orang baru tumben bikin font di studio desain orang, langsung jual ke Graphic atau ke web-web yang gede gitu, ya pasti nggak bakal diterima. Jadi kita harus menjualnya dulu atau menaruhnya di situs font gratis. Nah, apabila orang yang banyak yang download, itu bisa dijadikan portofolio untuk membuka market ke sana. Nah, itu dia. Itu sih untuk menjalankan. Karena terkadang font yang kita hasilkan juga bisa dicuri dengan berbagai cara, atau memakai font lisensi demo. Nah, itu lisensi demo itu biasanya saya taruhnya di Dafont. Mereka tuh rata-rata menggunakan tanpa membeli lisensi komersialnya, ya otomatis saya nggak dapat uangnya, tapi katanya saya dicuri. Nah, itu rawan pembajakan. Jadi kok sekarang rata-rata kalau orang yang tetap mematuhi undang-undang sih banyak yang beli juga. Makanya sekarang kondisinya makmur-makmur. Oke, saya mau berbisnis ini, jelas soalnya. Oke, sekarang lanjut sasaran dan target pasar saya. Ya jelas, seluruh graphic designer dan perusahaan yang membutuhkan font dalam usaha mereka. Oke, lanjut. Sekarang pembiayaan nih. Nah, sekarang mau bermain pembiayaan. Ini ya biaya sekali beli. Kenapa saya nggak mau pakai fixed cost? Karena di font design ini kita hanya butuhkan awal-awalnya doang mahal, modalnya mah kesananya mah nggak murah, ntar insya Allah. Sebab kita membeli perangkat juga menunjang kebutuhan sih. Peralatan desain yang namanya mahal-mahal semua lah. Coba kita lihat saja, itu komputer 2,5 juta, harga 10 juta, ya pokok totalnya itu semua 36 juta 525 ribu. Dan ini ya sudah memenuhi standar semua sih, nggak ada yang salah. Siap. Ya, ini sekali beli doang, ini semuanya sekali beli doang. Nah, nanti kalau misalkan ada yang rusak, ya itu nanti ada lagi di biaya variable cost-nya per bulan, tapi ini nggak terhitung juga sih. Ini biaya bulanannya, misalkan perusahaan jalan ini biaya bulanannya pasti segini nih. Listrik jelas 300 watt. Terus saya ini baru mengira-ngira aja sih. Pokoknya menurut saya segitulah, 1 juta dah, pokoknya fighting.
Nah, Adobe CC, kenapa saya butuh Adobe CC? Karena guna untuk promosi, untuk produksi. Adobe CC apa aja? Illustrator, Premiere, Photoshop. Nah, itu software perangkat lunak guna memproduksi font. Nah, dia ini kenapa sih per bulan? Kenapa nggak sekali beli? Seperti software font creator tadi. Karena software Adobe CC ya jelas, dia itu sekarang lisensinya per bulan kayak sewa gitu. Nah, itu dia. Jadi saya mengambil langsung 715.000 lah biar jelas. Jadi sebulan 200 kali 2 komputer ya 1,5. Spidol Snowman. Nah, ini menurut saya sih kenapa saya taruh per bulan, karena saya takut habis juga sepak. Tapi enggak juga sih kayaknya. Apalah, taruh aja. Nah, ini kertas jelas banget 35.000 tapi yang murah. Iya, totalnya 2,7 ya. 2,8 apa itunya. Nah, ini penghitungannya nih, biaya total plus per bulan. Ya udah, biaya total per bulan sama dengan ons cost tadi berapa? Ya sekali doang nih seumur hidup, sekali selama menjadi pengusaha 36.525.000 ditambah 2.755.000, udah sama dengan 39.320.000. Nah, ini biaya total. Biaya dan harga per unitnya ini saya sudah menganalisisnya. Berarti biaya tetap yang dibutuhkan dalam 1 bulan adalah 36.525.000. Lalu yang jelasnya on cost dibagi 12 itu 3.43750. Nah, ini biaya tetapnya ini. Terus total biaya produksi yang dikeluarkan per bulan adalah itu biaya tetap ditambah tadi tambah biaya variabel, itu totalnya 5.800.000. Itu dia. Ini 3 juta ini, misalkan 3 juta yang tadi itu yang dibagi 12 gunanya untuk misalkan ada komputer yang rusak, yang dari biaya itu rusak, dari sini bisa diambil dari sini. Nah, yang 27 ini, yang 2,7 itu ya udah, itu dia untuk biaya bulanan, memang harus ada itu. Nah, jadi dipaitkan jadi 5.838.750.000. Nah, itu. Terus biaya per unitnya adalah total biaya produksi dalam 1 bulan. Nah, biaya per unit nih, produksi per unitnya berapa ini? Nah, caranya total biaya produksi dalam 1 bulan dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Nah, dalam sebulan saya akan menargetkan 5 font, karena ya tahulah pembuatan font itu lama, tapi dengan orang yang banyak insya Allah bisa. Jadi 5.838.750 dibagi 5 adalah 1.167.750. Nah, ini 1 juta ini biaya untuk memproduksi 1 font. Misalkan gitu ya, memproduksi 5 font. Nah, 1 bulan. Ini misalkan gini nih. Oke, lanjut. Oke, modal awal nih. Tadi modal awal dihitung dari yang tadi tuh, on cost plus variable cost. Jadi biaya sekali sama dengan biaya variabel 1 bulan ya. 36 juta tambah 2 juta ini jadi 39,320. Oke, ini analisis titik impasnya atau break even point sih. Ini banyak banget di SMA, SMK juga banyak yang bikin. Kalau menurut saya sih, saya bikin aja lah. Nah, namanya BEP harganya nih, total biasa. Cara menghitungnya gimana sih? Titik impas itu titik balik modalnya nih. Cara balik modal gimana nih biar bisa impas gitu dalam per bulan gitu. Misalnya harus jual berapa nih biar bisa untung lah, biar bisa untung. Nah, caranya gini, total biaya produksi selama 1 bulan dibagi produksi, ditambah ini salah, ini ditambah produksi pokoknya. Jadi 2,7950 2.795.000 ditambah 3.043.750.000 sama dengan 5.838.750. Nah, ini tadi namanya balik-balik aja sih, puter-puter. Nah, harga jual per unit yang bakal saya patokin nanti adalah $19. Nah, $19 kalau udah dikursin ke rupiah berarti 270.000. Nah, kenapa $19 ya? Kenapa nggak 20, kenapa 25? Karena emang standar begitu, font-font mah paling murah itu. Mungkin kalau mau banting harga lagi nanti ada diskon namanya. Ini namanya standarnya lah. Jadi BEP produksi tambah biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga per unit sama dengan 5.838.750 dibagi 270.000. Nah, ini buat mengetahui nih harus jual berapa nih kita biar bisa untung. Nah, harus jual berarti 22 font.
22 font dalam menjual. Jadi untuk mencapai titik impas atau titik untung gitu, maka dalam satu kali produksi yang harus terjual adalah sebanyak 22 font dengan harga 270.000 atau $19. Nah ini menurut saya worth it sih, sangat cocok, sangat layak. Asal font yang kita hasilkan berkualitas, dan tentu nanti kualitas yang akan kita hasilkan banyak menarik pelanggan. Oke, lanjut. Nah ini analisis keuntungan sekarang. Nah, pendapat yang kita dapat dari Gacho Font Studio yang terjual itu font yang terjual dikali harga jual. Nah, misalkan dalam BEP-nya kita dapat 22 nih dalam 1 bulan. Nah, dikali 270. Nah, keuntungannya berarti 5.940, 5.940.000. Nah, itu. Nah, tadi total biaya produksi dalam 5 font itu berapa? 1.167. Nah, kan target kita 5 font. Nah, kenapa bisa 22 saya bilang? Karena pasti dalam satu font itu bisa terjual di atas 50 kali bahkan ada. Nah, itu 22 font, maka saya sangat pede. Nah, berarti keuntungan sama dengan cara menghitung keuntungan nih, pendapatan dikurang total biaya produksi. Nah, 5 juta dikurang 5.940 dikurang 1.167.750 sama dengan 4.772.250. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan menjual 22 font Gacho Font Studio dengan harga 270.000 per font dalam 1 bulan adalah 4,702.250. Nah, ada lagi nih. Namun nih, kalau misalkan satu font dijual $19 sama dengan 270.000, bisa terjual 50 kali kan, seperti yang saya bilang tadi. Satu font bahkan bisa dijual lebih dari 50 kali rata. Itu bisa jadi dalam satu marketplace, bisa jadi dalam 5 marketplace begitu. Nah, itu bahkan lebih berlipat-lipat lagi nanti. Nah, maka harga jual per unit adalah 270.000 kali 5 kali 50. Nah, itu 5-nya ini dari mana? 5-nya ini dari tadi itu jumlah font yang dihasilkan, maksudnya yang dihasilkan per bulan ke 5 tadi saya targetin, dikali 50 kali jual sama dengan 67.500.000. Nah, Allah, ini duit teman-teman. Nah, ini namanya rezeki, nggak ada yang tahu nanti, tapi kedepannya gimana. Tapi menurut saya standarnya sih segini, rata-rata teman-teman di grup Facebook juga bilangnya begitu. Terus karena seiring berjalannya waktu, nah misalkan nih perusahaan ini udah berjalan beberapa bulan ini, terus tumbuh besar dan sangat dipastikan laba bersih yang kita dapat seperti di bawah ini. Ya, seperti yang di bawah ini. Kenapa bisa laba bersih yang gini? Misalkan perusahaan sudah berjalan 1 tahun, pasti font yang kita hasilkan udah banyak. Coba aja 12 kali 5 dan 60 font 1 tahun itu ya, misalkan 12 kali 5. Taruhlah kita udah berjalan 3 tahun ya, atau pahitin 300 font, atau iya udah punya 300 font. Terus dan kita kurangi rata-rata ya kan, biar nggak terlalu alay gitu. Ya udah kurangi deh penjualannya, targetnya jadi 22 font aja. Maka harga jualnya 300 kali 270 kali 22, ya udah itu 1M. Oh, labanya sangat gila kan. Itulah usaha. Tanya berusaha lah, baru usaha ya. Jangan lupa doa. Yang pengembalian modalnya nih, namanya balik modalnya gimana, kapan nih, kan dari awal kapan balik modalnya nih. Nah, ini cara ngitungnya, total biaya produksi dibagi keuntungan. Nah, keuntungan tadi berapa? Total biaya tadi berapa? 39, yang modal awal nih 39 juta kali 320.000 dibagi 4.772.250 sama dengan 9 bulan tadi sih. Dan 1 bulan, jika dalam 1 bulan menjual 22 font yang harus dijual per hari nih, biar kata bisa menargetin lagi, ya udah 22 bagi 30 hari, ya udah 1 font. Jadi target 1 font doang per hari. Pede saya mah ini. Dalam 9 bulan itu juga dalam 9 bulan sendiri juga bisa. Selanjutnya strategi pemasaran ini. Gimana sih strateginya nih biar bisa begitu? Nah, pertama, strategi pemasaran yang saya lakukan ya, namanya itu pengembangan produk. Karena nih kan, kenapa kita butuh strategi pemasaran? Karena ada banyak nih font designer dan font studio saat ini. Mereka juga memiliki beberapa khasi dan keunikan pada font mereka. Untuk dia punya power sendiri dan untuk font mereka. Nah, untuk itu saya udah menyusun strategi pemasaran nih. Tahapannya pengembangan produk, kegiatan promosi, pembelian kolektif. Apa itu pengembangan produk?
Nah, produk yang akan kami kembangkan nanti, yang kami hasilkan berfokus pada satu jenis style desain, yaitu script font script atau font tulisan sambung itulah, handwritten sih kalau bisa dibilang juga. Tentu ini merupakan strategi yang cocok karena setelah saya survei di beberapa marketplace, kebanyakan font yang terjual adalah jenis script dan handwritten font atau tulisan sambung gitulah. Emang sih mewah, itu lama juga bikinnya. Nah itu yang lama itu emang font script. Kalau font-font yang lain itu kalau misalkan kayak Times New Roman, sekali desainnya lama tapi untuk ekspor ke intunya mudah, cepat. Nah, setelah memiliki 20 font script, kami akan nah, kalau kita udah punya 20 font script sambung nih, pasti saya akan lanjut merenovasi lagi ke font jenis lain seperti yang serif atau yang lain lah, yang slab. Itu nanti ada di jenis font. Oke, terus kegiatan promosi ya. Nah, ini promosi yang saya lakukan mah tentu lewat sosial media karena zaman sekarang mah sosial media lagi hits boy. Itu seperti Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Behance, Dribble, dan Freelancer. Karena semua situs tersebut memang wadah para phone designer. Nah, emang rata-rata sih orang transaksi di situ semua. Terus kami nanti saya akan menjualnya nanti di situs-situs penjualan desain atau marketplace seperti yang saya sebut tadi, Font Bundles, Creative Market, Graphic, Fiverr, Fontforge, Dafont, dan sebagainya. Terus saya juga nanti kedepannya akan membuat website khusus yang namanya kacostudio.com. Itu juga khusus menjual produk yang telah kita hasilkan nanti. Terus setelah memiliki 300 font sesuai rencana tadi, saya akan menjual lagi nih biar lebih menarik itu offeringnya. Saya akan membuat font dalam bentuk bundle atau paket font yang terisi sekitar misalkan dapat, oh ini beli $30 dapat 100 font atau 50 font. Nah, tentu bisa dijual nih, terus harga bisa dinaikkan lagi. Sekarang nanti kan lisensi ada beberapa juga nih. Ada lisensi untuk buku, lisensi untuk periklanan, lisensi untuk website. Nah, yang mahal ini lisensi untuk buku nih. Biasanya orang gila-gila naruhnya ini, dan juga ada yang beli lagi. $9.000 biasanya lisensinya. Gila. Tapi itu untuk buku sih biasanya. Terus pembelian kolektifnya itu misalkan langganan gitu. Nah, kan kalau saya jualnya di pasar internasional, kalau orang Indo yang beli murah lah nanti itu gimana. Atau event tahunan seperti Natal kan itu biasanya ada. Terus Jumat Black Friday, nah itu juga bisa, itu ada nanti. Nah, lanjut itu kesimpulannya ini itu dah. Kerja Font Studio merupakan font studio khusus script font dan handwritten font style. Nah, dengan menjalankan bisnis font dengan dalam style ini, saya yakin akan memiliki prospek yang bagus selama beberapa tahun ke depan dikarenakan pengguna font yang marak dalam setiap elemen desain. Apalagi untuk anak muda. Wah, kita harus berinovasi untuk bangsa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.